Segera, kamu akan merasakan cinta yang telah disiapkan oleh surga khusus untukmu. Aneh rasanya memikirkan semua yang telah kau lalui, kekecewaan, kekosongan, dan kesunyian, seolah semuanya itu telah mempersiapkan jalan untuk sesuatu yang belum hadir, namun sudah ada. Ya, cinta yang selama ini kau impikan, yang dalam banyak kesempatan kau yakini takkan pernah datang, kini sedang dalam perjalanan menuju dirimu. Aku, sebagai malaikat pelindungmu, diutus untuk menyampaikan pesan ini, karena saat ini, kau perlu mendengarnya dengan hati yang terbuka. Tuhan sedang membawakan cinta yang akan mengubah hidupmu. Namun, sebelum itu terjadi, kita perlu berbicara, dan percakapan ini akan mengguncang apa yang terpendam dalam hatimu. Ingatkah saat-saat ketika kau menatap langit tanpa sepatah kata pun, tetapi jiwamu berteriak, "Aku ada di sini"? Mengamati dirimu berpura-pura baik-baik saja, tersenyum, sementara di dalam hatimu, kau merasa tak seorang pun benar-benar melihatmu. Kau pernah terjebak dalam hubungan di mana kau memberikan segalanya, tetapi hanya menerima remah-remah. Kau pernah terbangun dengan bantal basah, bertanya-tanya apakah dirimu yang menjadi masalah. Ketika hari-hari tampak lebih tenang, kesunyian kembali membawa keraguan lama. Akankah aku bisa mencintai dan dicintai dengan tulus suatu hari nanti? Kau pernah mencintai seseorang yang tidak tahu bagaimana cara mencintaimu, bertaruh pada kisah-kisah yang tampak menjanjikan, tetapi berakhir sebelum dimulai. Pernahkah kau mendengar, "Bukan kamu, aku yang bermasalah"? Padahal dalam hatimu, kau tahu itu hanya sebuah pengecutan dari orang lain yang tak ingin bersamamu? Meskipun begitu, kau menyalahkan diri sendiri. Kekosongan yang kau rasakan tidak dimulai sekarang. Ia terbentuk dari ketidakhadiran janji-janji yang tak ditepati, dari tatapan yang menghindar saat kau paling membutuhkannya. Aku melihat saat kau mulai mengeras, ketika kau memutuskan untuk tidak berharap lagi pada siapapun, karena menunggu itu menyakitkan. Kau menjadi kuat, bukan karena keinginanmu, tetapi karena kebutuhanmu. Dalam proses itu, kau belajar untuk berjalan dengan hati yang hancur, meskipun tak seorang pun menyadarinya. Apakah seseorang melihat nilai dirimu? Atau bahkan mencoba untuk percaya bahwa mungkin cinta bukan untukmu? Sekarang saatnya untuk memberitahumu kebenaran. Ini bukan tentang dirimu yang tidak pantas, tetapi tentang waktu yang tepat. Kau menanamkan cinta, bahkan ketika hanya menuai rasa sakit. Tuhan melihat setiap air mata yang kau telan, setiap "selamat pagi" yang tak terbalas, setiap "aku mencintaimu" yang kau ucapkan sambil berharap mendengarnya kembali. Dia mencatat semua itu, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkan sesuatu yang sebanding dengan pengorbananmu. Aku tahu mungkin sulit untuk mempercayainya sekarang. Mungkin kau takut untuk membuka diri lagi. Mungkin hatimu terlalu lelah untuk mencoba. Itulah sebabnya pesan ini sampai padamu. Sebelum cinta datang, kau perlu memberi dirimu kesempatan untuk sembuh. Tuhan tidak ingin kau memasuki kisah baru dengan ketakutan akan ditinggalkan lagi. Cinta baru yang akan datang ini bertujuan untuk membangun kembali, tetapi sebelum itu, beberapa tembok di dalam dirimu perlu dirobohkan. Aku akan berada di sisimu selama proses ini. Kau tidak akan melalui ini sendirian. Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang kau kenal baik. Kisahmu. Ingatkah orang yang sangat kau cintai dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Hingga hari ini, kau mungkin tidak mengerti mengapa. Tetapi aku katakan padamu, itu adalah pembebasan. Kau pantas mendapatkan lebih dari itu. Jika kau bersikeras, kau akan terus menyakiti dirimu sendiri. Penolakan itu membebaskanmu dari takdir yang bukan milikmu. Ingatkah saat kau memutuskan untuk memberi kesempatan lagi, meskipun kau tahu itu tidak akan berbeda? Rasa sakit yang datang setelah itu hanyalah konfirmasi yang kau butuhkan agar tidak lagi salah mengira. Aku melihatmu membangun dirimu kembali, sedikit demi sedikit, belajar untuk menetapkan batasan, memilih dirimu sendiri. Dalam proses itulah, kuncinya berputar. Kau berhenti mencari cinta di tempat yang salah, dan tepat pada saat itulah langit mulai menggerakkan segalanya. Kau tidak tahu, tetapi ada seseorang yang sedang dipersiapkan untuk bertemu denganmu, seseorang yang juga berjuang, menangis,
dan berpikir tidak akan pernah dicintai dengan tulus. Namun, sekarang dia sedang sembuh, sama seperti dirimu. Ketika kalian bertemu, itu tidak akan hanya tentang gairah, itu akan tentang koneksi, kelegaan, dan kedamaian. Ini akan seperti pulang ke rumah. Penantian ini memiliki tujuan. Tuhan tidak membuatmu menunggu karena kejam. Dia melindungi hal yang paling suci, hatimu. Berkali-kali, saat kau merasa sendirian, dia menjauhkan orang-orang yang akan memperlambatmu. Dia menyelamatkanmu dari air mata yang bahkan tidak perlu kau tangisi. Dia menciptakan keheningan untuk bekerja secara diam-diam, dan sekarang dia mulai berbisik di telingamu. Anakku, waktunya untuk mencintai dan dicintai seperti yang kau layak dapatkan. Kau perlu mempercayai ini dengan iman, seperti anak kecil dengan kilau mata. Seseorang yang masih bermimpi meskipun telah mengalami banyak pukulan hidup. Iman itulah yang akan menopangmu sementara cinta belum datang. Iman itulah yang akan membuatmu tetap kuat di hari-hari ketika kesepian tampak berteriak lebih keras. Cinta yang akan datang tidak akan membuatmu bingung, tidak akan membuatmu cemas atau ragu. Itu akan membawa kedamaian, akan menyembuhkan, dan akan mengingatkanmu setiap hari betapa spesialnya dirimu. Karena orang ini akan memandangmu dengan mata yang belum pernah memandangmu sebelumnya, akan menyentuh jiwamu sebelum menyentuh kulitmu, akan memilihmu dengan kehadiran, bukan dengan janji-janji kosong. Tetapi untuk saat ini, bernapaslah. Hentikan rasa takut dan peluk keyakinan ini. Cinta dalam hidupmu sedang dalam perjalanan. Apakah kau pernah memperhatikan bagaimana belakangan ini beberapa orang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan? Bagaimana koneksi tertentu kehilangan kilaunya? Dan kau merasa semakin sendirian? Aku perlu memberitahumu sesuatu yang mungkin masih menyakitkan, tetapi akan masuk akal sekarang. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah persiapan, perlindungan, dan lebih dari itu, pembersihan. Sebelum cinta sejati datang, kau perlu bebas. Bebas dari trauma lama, dari kenangan yang masih menyakitkan, dari perasaan yang belum terselesaikan yang bersembunyi di dalam memori. Kau tidak akan menjalani babak baru ini sambil memikul beban masa lalu. Cinta sejati tidak tumbuh di tempat di mana masih ada sisa-sisa rasa sakit. Sayangku, kau sangat mengenalinya. Kau pernah merindukan seseorang yang berada di sisimu, pernah menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak kau lakukan, hanya karena seseorang memanipulasi kau untuk percaya bahwa kau tidak pernah cukup baik. Kau pernah mendengar kata-kata yang masih bergema di dalam dirimu saat momen-momen hening. Mungkin kau bahkan telah membangun tembok setinggi langit, sehingga kini kau kesulitan untuk percaya pada siapapun yang mendekat. Tetapi kenyataannya adalah, apa yang telah melukaimu tidak menentukan siapa dirimu. Kau bukan penelantaran, bukan pengkhianatan, bukan kebohongan yang telah diceritakan padamu. Kau adalah cinta, kau adalah cahaya, kau adalah janji, dan kau sedang dalam proses kelahiran kembali. Setiap hari, kau bangun dan memilih untuk terus percaya, meskipun hatimu terluka. Langit bergerak untuk mendukungmu. Setiap doa yang dipanjatkan di antara air mata, jawabannya sedang dibentuk. Setiap kali kau mengatakan, aku pantas mendapatkan lebih, kau semakin dekat dengan apa yang telah Tuhan persiapkan dengan penuh kasih sayang. Kau perlu mengerti bahwa cinta yang akan datang bukanlah cinta yang kecil. Dan karena itu, persiapannya besar. Orang ini tidak akan datang untuk menutupi lubang-lubang emosional. Dia akan datang untuk berbagi kehidupan, kedamaian, dan kebenaran. Tetapi untuk itu, kau perlu mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Ini adalah titik balik cinta diri. Disinilah penyembuhan dimulai. Ketika kau berhenti merendahkan diri, ketika kau menyadari bahwa kau tidak perlu memohon-mohon remah-remah kasih sayang, ketika kau mengerti bahwa kehadiranmu terlalu berharga untuk disia-siakan di tempat-tempat yang tidak tahu bagaimana menerimamu. Ketika kau berhenti mengejar orang yang hanya menghubungimu ketika mereka membutuhkanmu, tetapi menghilang ketika kamulah yang menangis, Tuhan ingin melihatmu menatap cermin dan melihat nilai yang selalu Dia lihat dalam dirimu. Kau bukanlah sebuah kebetulan. Kau adalah sebuah rencana. Dan bagian dari rencana itu melibatkan menjalani cinta yang sesungguhnya. Cinta yang menyembuhkan trauma, yang menghargaimu,
yang berjalan bersamamu tanpa tergesa-gesa, tanpa permainan, tanpa ketidakhadiran yang tidak beralasan. Tetapi itu hanya akan mungkin ketika kau berhenti mencoba untuk masuk ke tempat yang sudah jelas bukan tempatmu. Aku tahu kau sudah berpikir untuk kembali, merasa rindu pada orang yang bahkan tidak pantas lagi untuk mendapat pikiranmu. Selama beberapa detik, kau merasa ingin mengirim pesan hanya untuk melihat apakah masih ada kesempatan. Tetapi itu hanya hatimu yang mencoba mencari kenyamanan dalam hal yang sudah dikenal. Dan tidak selalu apa yang familiar itu baik untukmu. Kau perlu belajar untuk melepaskan versi lama dirimu yang menerima lebih sedikit karena takut sendirian, melepaskan gagasan tentang cinta yang lebih menyakiti daripada menyembuhkan, melepaskan keterikatan pada cerita-cerita yang kau inginkan agar berhasil tetapi hanya ada di kepalamu. Di saat melepaskan itulah langit bertindak. Ketika kau mulai benar-benar merawat dirimu sendiri, ketika kau berhenti mengemis perhatian dan mulai memberikan kasih sayang yang sebelumnya kau harapkan dari seseorang, sesuatu yang ajaib terjadi. Alam semesta merespon. Kau mulai menjadi magnetis, menarik apa yang bergetar pada frekuensi yang sama. Orang-orang mulai menyadari cahayamu, situasi mulai mengalir, dan di tengah semua itu, tanpa memaksa, tanpa mencari dengan putus asa, cinta datang. Kau akan menemukan orang itu ketika kau utuh, bukan sempurna, karena tidak ada yang sempurna, tetapi sadar akan nilaimu. Itu akan terjadi di saat kedamaian, mungkin di hari biasa, dalam situasi sederhana. Namun tatapannya akan mengenalimu, karena jiwa-jiwa yang telah dipisahkan oleh waktu ketika bertemu kembali.